Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Faizul Haq. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5C dan di sini saya ingin menyampaikan atau menjawab mengenai jawaban UAS dari mata kuliah Etika Dakwah yang diajukan kepada Ibu dosen pengampu, yakni Ibu Dr. Umi Halwati SSI MAG. Untuk yang pertama ialah mengenai kompetensi dai agar tercapai profesionalisme. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya dalam itu ada dua kata, yaitu kompetensi. Kompetensi adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang dai. Lalu profesionalisme adalah suatu sikap yang nantinya terbangun atas dasar pandangan masyarakat mengenai standar-standar yang harus menjadi terapan. Nah, dalam itu juga maka standar atau profesionalisme dari seorang dai itu yang saya gunakan adalah tiga, yakni yang pertama ialah mengenai penguasaan ilmu. Penguasaan ilmu tentunya menjadi tolak ukur bagi seorang dai dalam penyampaian dakwahnya, sehingga ketika seorang dai itu menguasai ilmunya, menguasai materi-materi yang akan disampaikan, hal itu juga akan membangun stigma-stigma yang baik kepada masyarakat ketika menjadi seorang mad'u. Lalu yang kedua, mengenai strategi pendekatan yang digunakan. Strategi pendekatan yang digunakan adalah hal-hal yang sangat penting kiranya ketika halnya kita ingin berdakwah, seperti halnya pendekatan secara persuasif, pendekatan secara aktif atau bagaimanapun itu. Hal ini juga menjadi acuan ketika kita ingin berdakwah. Lalu yang terakhir mengenai retorika. Retorika adalah gaya bahasa atau gaya tubuh yang disampaikan oleh seorang dai, sehingga dalam penyampaiannya pun seorang mad'u itu dapat terfokus kepada retorika seorang dai yang digunakan dan materi dari pesan dakwahnya pun tersampaikan. Lalu untuk nomor 2, mengapa hari ini ekstremisme Islam itu mengarah kepada radikalisme? Nah, perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya kita lahir di negara Indonesia, yang dimana negara ini adalah negara yang penuh keberagaman di dalamnya, baik itu agama, ras, suku, budaya, dan yang lainnya. Sehingga hal ini juga kita tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai atau stigma-stigma yang dibangun masyarakat mengenai yang ada di negara kita. Maka dari itu kita juga harus bisa bersikap toleransi bagaimana hari ini adanya pemikiran moderat dalam Islam. Nah, sehingga pemikiran moderat dalam Islam yang harus kita terapkan itu, yang pertama itu adalah bersikap toleran. Bukan berarti kita mengikuti kepada mereka, karena tapi kita menghargai perbedaan yang ada. Lalu yang kedua, bagaimana hari ini kita menanamkan nilai-nilai moral yang ada dalam Islam melalui nilai-nilai kehidupan, seperti halnya hari ini tertanamlah dalam nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang lainnya, dan kita bisa kaitkan atau kita integrasikan melalui nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Lalu yang terakhir mengenai itu juga, maka kita harus menerima kearifan lokal, sehingga hal yang menjadi perbedaan di antara kita semua itu kita dapat menghargai satu sama lain, dan di mana halnya kita menerima, ya hal ini juga tentunya akan menjadi pengaruh ketika kita ke depannya. Lalu untuk nomor 3, pandangan saya mengenai isu tarif jasa. Kiranya kita perlu ketahui bersama atau kita perlu tinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut pandang mubalik dan dari sudut pandang mad'unya. Nah, dari sudut pandang mubalik itu harus bisa menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam berdakwah. Mubalik tidak boleh menerapkan tarif-tarif yang ada. Kenapa? Karena hari ini mubalik itu hadir untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, untuk menyampaikan kemanfaatan, untuk menuntaskan tugas sebagai umat Islam ketikanya kita berdakwah ke satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu keikhlasan harus menjadi landasan utama kepada seorang dai dalam berdakwah. Dan ketika halnya kita berbicara dari sudut pandang sebagai mad'u, kita harus bisa menghargai apa yang menjadi kebutuhan seorang dai, seperti halnya dai itu berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain itu menggunakan transport. Nah, hal ini kita juga perlu perhatikan bahwasannya kita harus mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dai. Lalu yang kedua, kita harus bisa menghargai keilmuan-keilmuan yang dibawakan, sehingga hanya kebermanfaatan ini kita rasakan sampai hari ini. Ketika hanya kita bisa mengapresiasi dai dengan bentuk material ataupun non material itu yang lebih, maka hal ini juga menjadi semangat untuk para muslim kedepannya untuk menjadi dai, ketika halnya seorang yang berilmu agama itu dapat dihargai dan dapat di masyarakat dan dapat sejahtera di kalangan masyarakat. Lalu yang keempat adalah mengenai etika humor dalam berdakwah. Kiranya ada hal-hal yang perlu kita batasi juga mengenai etika dakwah, mengenai humor dalam beretika dakwah. Seperti halnya kita tidak boleh menyinggung soal akidah, kita tidak boleh menyinggung soal budaya, kita tidak boleh menyinggung soal tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat,
karena hal ini tentunya akan menimbulkan konflik, sehingga humor dalam pengangkatannya itu adalah hal-hal yang sifatnya universal. Materi-materi yang diangkat itu adalah materi yang sifatnya tidak menyinggung siapapun dan bersifat umum, jadi tidak menunjukkan atau tertentu kepada suatu kalangan. Nah, mungkin itu nomor 5-nya mengenai sosok dan dakwah yang dianalisa. Tentunya saya sangat kagum kepada sosok dan gaya dakwah Ustadz Das Ad-Latif, karena beliau adalah seorang ustadz yang dimana beliau menggunakan pendidikan sebagai landasan utama dalam berdakwah. Ketika hanya beliau berdakwah, dia berpendidikan dulu sampai S3 mengenai ilmu komunikasi, dan di sana bukan halnya yang seperti ustadz-ustadz lain pada umumnya, tapi beliau juga dapat menyesuaikan dengan kondisi mad'u dari berbagai daerah. Seperti halnya dalam satu videonya beliau pernah mengangkat mengenai satu topik, dan itu tidak bertentangan dengan masyarakat yang ada, sehingga pendekatan humor yang digunakan oleh beliau dapat masuk kepada masyarakatnya. Lalu dan bagaimana kontribusi saya terhadap etika dakwah? Tentunya itu yang pertama, saya ingin menciptakan kode-kode etik dakwah itu seperti halnya yang pertama, ketika kita memahami atau kita memiliki pemahaman yang moderat. Lalu yang kedua, kita dapat berlandaskan ketika hanya kita membangun negeri ini, kita berpikir kita ingin membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga hari ini Indonesia dapat menjadi negeri yang baik ketikanya kode etik atau etika dakwah itu dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.